Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, santriwan, santriwati SMA Negeri Mojagung yang saya cintai dan saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Berarti semangat, Gi? Sebelum kita lanjutkan ngaji, terjemah dan tajwid, kita ulang materi yang kemarin. Kemarin itu surat apa? Surat An-Nahl, surat yang ke-16. Ya. Kita kan kemarin sudah menerjemahkan kan ya? Sebelum melanjutkan, kita terjemahkan dulu sama-sama. Respon, jangan takut salah. Ya, tapi jangan berbuat salah. Artinya apa? Kita tidak boleh ngawur. Tapi jangan takut kalau salah. Gitu ya. Baik. Kita ulangi terjemahnya. Ada dimulai fa. Apa artinya? Maka. Idza apabila. Qara'ta hendak membaca. Al-Qur'an fa ista'ir mohon perlindungan billahi kepada Allah minasyaitoni Dari setan ar-rajim. yang terkutuk. Alhamdulillah. Insya Allah nanti ketemu lagi. Sekarang materi kita adalah Al-Quran diturunkan itu fungsinya apa? Kali ini kita fokus di surat yang kedua. Surat apa itu? Al-Baqarah. Artinya apa Al-Baqarah itu? Sapi betina. Kemudian ayatnya ayat yang kedua, juznya juz 1. Ayo kita baca bersama-sama. Auzubillah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul Maha benar Allah dengan segala firman. Konsentrasi pertama tajwidnya. Ada za. Apa? Mad pada. Dan pelafatannya tolong karena ada titiknya harus rodok melet sedikit. Za. Gimana? Za. Likalki ada alif lam atau lam takrif. Dibaca terang namanya apa tajwidnya? Kalau terang itu apa? Idhar. Berkaitan dengan alif lam, idhar apa? Koma. Ya, sekali lagi, kalau alif lam, kalau ndak idhar komaria, ya idhom syamsi. Ingat-ingat, nggih. Tuh. Kemudian kita ada fathah berdiri lagi. Apa tadi? Mad pada. Ada la fathah ketemu alif. Apa namanya? Mad tabi'i. Roy. Nah, kemarin sama. Ya. Ada fathah ketemu ya mati. Namanya apa? Mad lain. Ayo jangan takut. Gip, apa? Ringan, roib. Fi ada kasroh.
ketemu ya apa? Mat tobi. Kemudian kita lanjutkan hudan, tapi bacanya hudali. Ada tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin fathaten kasroten domaten. Fathah double, kasroh double, doma double. Itu disebut apa? Tanwin. Kemudian ketemu huruf lam. Artinya apa? Tanwin itu harus dimasukkan ke huruf lam. Dimasukkan namanya idgham. Kemudian kalau ketemu lam itu ndak boleh brengengeng. Brengengeng itu apa tajwidnya? Tajwidnya disebut apa? Tidak, itulah. Kemudian ditambahi bi, sehingga disebut idgham bila guna. Artinya apa? Idgham itu memasukkan, bi apa artinya? Dengan. La tidak. Guna. Jadi kalau membaca tidak boleh jadi hudalil. Nah. Jangan walaupun qiraat pun enggak boleh hudal, enggak boleh. Ya. Kemudian lil muttaqin. Tapi bacanya dibaca itu ada belakangnya ada nun, tapi dimatikan. Namanya apa? Mat arid lis sun. Bisa difahami ya? Diulangi lagi. Ya, tajwidnya dulu. Za mat pada likal ki. Apa? Apa? Kalau komariah itu apa namanya? Terang. Idgham itu dimasukkan. Kalau ini nggak dimasukkan kan ya? Ulangi lagi. Za likal ki. Ta la roi fi hudali qin mat arid lis sukun. Diulang-ulang terus. Insya Allah 4-5 kali kalian nanti hafal. Itu tajwidnya. Oke? Tinggal nanti praktek bacanya. Kalau nggak dipraktekkan nggak akan sampai. Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Kemudian terjemahnya sekarang. Yang sudah pernah tahu jangan takut mengutarakan. Zalika. Apa? Kalau apabila itu idza. Zalika. Itulah. Nah, biasanya ada kata demikian itulah gitu. Tapi kita terjemahkan itulah. Al-kitabu. Kitab. La tidak. Raiba apa? Baru ini kata baru. Apa? Ragu-ragu. Raiba apa? Ragu-ragu. Fi apa fi? Di dalam. Hi apa? Ha hi hu. Hi dia. Fihi di dalam dia. Kata ganti biasanya dia itu kata ganti miliknya itu apa? Ini milik dia, bisa diganti miliknya. Ya. Fihi apa? Di dalamnya. Nanti kita uraikan sedikit. Hudan. Apa hudan? Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Hudan apa?
petunjuk. Apa Udan? Petunjuk. Li apa? Bagi, untuk. Al-muttaqin apa? Orang-orang yang beriman. Muttaqin apa? Al-mu'minin, al-mu'minun itu orang beriman. Al-muttaqin berarti orang yang bertakwa. Kita ulangi lagi. Konsentrasi. Zalika. Ayo diartikan. Loh, ayo. Itulah. Ingat-ingat sampai hafal. Ya. Nggak boleh dicatat dulu ya. Zalika. Itulah. Al-kitabu. Kitab. La. Tidak. Raiba. Ragu-ragu. Fihi. Di dalamnya. Hudan. Petunjuk. Lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo kita ulangi lagi, tidak boleh ada yang salah. Zalika. Itulah. Al-kitabu. Kitab. La. Tidak. Raiba. Ragu-ragu. Fihi. Di dalamnya. Hudan. Petunjuk. Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillah. Anak sekalian, ayat ini satu, Gusti Allah memberi penguat kepada kita orang Islam bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan. Baik proses turunnya berasal dari Allah melalui malaikat apa? Siapa? Jibril sampai kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk isinya itu tidak ada keraguan. Kalau kita sudah ditegaskan begitu, maka kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab yang tidak ada celahnya. Bahkan tidak jarang orang-orang ghairul Islam yang ingin mencari celahnya Al-Quran, dia justru tidak bisa menemukan celahnya Quran, kebalikannya dia malah menjadi mu'alaf. Mu'alaf itu apa? Orang yang masuk Islam, baru masuk Islam. Banyak itu. Nah sementara orang Islam sendiri karena tidak mau tahu apa artinya Al-Quran, mereka justru banyak melanggar Al-Quran. Jadi orang-orang ghairul Islam yang masuk Islam itu karena mempelajari Al-Quran. Walaupun dia tidak bisa baca Qurannya, tapi dia baca terjemahnya. Tidak sedikit, dan itu rata-rata orang pinter-pinter. Kalau kalian baca di medsos itu ada itu yang pertama. Ya. Alkitab yang di sini di ayat ini itu nama lain dari Al-Quran. Makanya kalau diterjemah biasanya zalikal kitabu, itulah kitab dalam tanda kurung Al-Quran. Nah, kalau begitu kan ya? Itu. Jadi nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Nih, banyak nanti sebutan-sebutan kita jumpai. Tapi konsentrasi gini. Bahkan di ayat yang lain Allah menantang, ya, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati, ya, maaf, fa illam taf'alu walan taf'alu, itu sebelumnya ya, wa in kuntum, mohon maaf, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithli wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dilanjutkan ayat yang saya baca tadi, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati wa quduhan nasu wal
hijarah uiddat lil kafirin. Dua ayat ini nanti ketemu kita. Pokoknya kalau kamu masih ragu-ragu, silakan buat surat. Panggil kelompok-kelompokmu, ya, bergabung jadi satu, hanya buat satu surat saja. Kalau memang kamu itu benar. Tapi ditegaskan oleh Allah, kamu tidak akan pernah, ya, mampu membuat atau menyaingi Al-Quran. Maka takutlah kepada neraka. Bersyukurlah kita diberi kesempatan mengetahui artinya Al-Quran. Kemudian ditegaskan hudal lil muttaqin. Apa artinya tadi? Petunjuk bagi orang-orang Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. takwa. Jadi kalau kamu ingin menjadi orang takwa, ingat derajat di sisi Allah bukan karena kecantikanmu, bukan karena kegantenganmu, bukan karena kepintaranmu. Kalau nanti kalian sudah jadi orang bukan karena pangkat dan kekayaanmu, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Makanya kita raih derajat takwa dengan menggunakan petunjuk. Petunjuknya adalah Mudah-mudahan kita senang membaca Al-Quran, kita senang menerjemahkan Al-Quran. Selanjutnya kita akan mempraktekkan dalam kehidupan sehari. Allahumma amin. Ayo sebelum kita akhiri, kita ulangi terjemahnya saja. Masih ingat kan ya? Ya. Zalika, Itulah Alkitabu, kitab la tidak raiba ragu-ragu fihi di dalamnya, hudan petunjuk lil muttaqin. bagi orang-orang yang bertakwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita akhiri dengan doa setelah kita membaca Al-Quran bersama-sama. Mulai. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak sekalian sesi hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah melalui Al-Quran menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi